Pria itu baru saja menggigit satu kali buah persik yang diberikan gadis itu. Kakinya yang telah lumpuh selama bertahun-tahun tiba-tiba pulih secara ajaib. Melihat pria itu melompat-lompat dengan gembira, gadis itu merasa sangat terkejut. Ia tidak bisa memahami bagaimana sebuah buah persik biasa bisa membuatnya sembuh. Sebagai balasan, pria itu mengusulkan untuk tetap berada di sisinya sebagai pengawal. Gadis itu sangat terkejut dan berkata bahwa ia tidak punya uang untuk membayar gaji. Saat ia bersiap menolak, pria itu mengatakan bahwa ia tidak membutuhkan gaji dan bahkan bersedia memberi gadis itu uang asalkan diizinkan tinggal bersamanya. Melihat tekad pria itu, gadis tersebut akhirnya setuju. Namun sang asisten mengira pria itu sudah gila karena dia adalah pewaris keluarga kaya. Asisten itu memberitahu paman pria tersebut tentang situasinya. Setelah menerima kabar itu, sang CEO segera berangkat menuju rumah gadis itu. Akan tetapi karena sang CEO sangat sial sejak kecil, mobilnya terus mengalami masalah di jalan. Akibatnya perjalanan yang seharusnya memakan waktu 2 jam berubah menjadi 4 jam dan mereka masih berada di jalan. Akhirnya mobil itu benar-benar mogok. Karena itu sang CEO dan sekretarisnya terpaksa berjalan kaki menuju rumah gadis tersebut. Bahkan begitupun sang CEO terus tersandung dan terjatuh sepanjang jalan. Ketika ia akhirnya tiba di rumah gadis itu, seluruh tubuhnya sangat kotor dan gadis itu mengira dia adalah seorang pengemis. Pria itu sangat terkejut dan tidak mengerti mengapa pamannya datang ke sana. Sekretaris menjelaskan bahwa CEO datang untuk membawanya pulang. Ia juga menjelaskan bahwa alasan sang CEO begitu kotor adalah karena ia berkali-kali jatuh serta dikejar dan digigit anjing. Setelah mendengar betapa sialnya pamannya, pria itu mengatakan bahwa ia telah menemukan cara untuk mematahkan kutukan kesialannya. Selama ia berada dalam jarak 3 meter dari gadis itu, kutukan tersebut tidak akan bekerja. Sang CEO segera menatap gadis itu dengan penuh harapan. Meskipun gadis itu tidak sepenuhnya percaya, ia dengan baik hati setuju untuk menampung sang CEO keesokan harinya. Gadis itu berkata bahwa jika sang CEO tinggal di rumahnya, ia harus melakukan pekerjaan rumah. Ia lalu menyuruh sang CEO membuang sampah. Namun begitu ia melangkah keluar dari jarak 3 meter, pergelangan kakinya langsung terkilir. Gadis itu segera berlari untuk menolongnya, dan barulah ia percaya bahwa kutukan itu benar-benar nyata. Setelah itu, gadis tersebut membawa kedua pria itu ke pasar untuk menjual kol. Namun pria itu mengatakan bahwa kol gadis itu dijual terlalu murah, dan bahkan mengklaim bahwa kol tersebut memiliki khasiat penyembuhan. Ternyata gadis itu terlahir dengan kekuatan magis dan apapun yang ia tanam akan mendapatkan efek ajaib. Namun gadis itu sama sekali tidak menyadarinya. Saat itu seorang pelanggan datang. Ketika ia melihat bahwa gadis itu menjual kol seharga $10 Amerika Serikat per buah, ia mengatakan bahwa harganya terlalu mahal. Namun pria itu menanggapi bahwa harga tersebut sudah sangat murah dan percaya bahwa kol itu seharusnya dijual seharga $100.000 Amerika Serikat per buah. Pelanggan itu menjadi sangat marah dan segera memanggil orang-orang di sekitarnya, berteriak bahwa gadis itu berani menjual kol seharga $100.000. Seorang streamer langsung mengarahkan kamera ke lapak kol tersebut. Setelah mendengar harganya, para netizen mengira gadis itu sudah gila. Gadis itu segera menjelaskan bahwa kolnya hanya $10 Amerika Serikat per buah karena ia membutuhkan waktu 2 tahun untuk menanamnya. Namun, meskipun sudah mendengar penjelasan itu, orang-orang tetap menolak membeli kol tersebut karena harga $10 Amerika Serikat jauh di atas harga pasar normal. Saat semua orang mengatakan bahwa gadis itu tidak akan menjual satupun kol, dua pria kaya datang menghampiri. Mereka